imangnya degaga sampaja sunnah no komsigi o kumana mi bolana. Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarwih. Jangan. Kayak bolana imangnya bukan rumah tempatnya tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bange tatama masigi Pura sesudah doa bersama kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dena mati yaitu imangi ko dena si runtuk na bitta. Itu berakat. Itu khususnya Pak. Kemudian yang ketiga, tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama. Karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni Pak barakat ni yasang mihrab. Nabi Zakaria degaga anakna paja ni halanga bainena sudah berhenti haid menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua. Tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat langsung turun malaikat dari langit memberitahu annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan itu. Guru Taki Abdul Rahman Ambo Dalle, kamarnya dia bagi dua, setengah dia tempati tidur bersama keluarganya, setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Guru Tak. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga na tampara rewa, aga nasa, puang degaga kasih diku na meka rewa lo kampung, aga nasa Guru Tak. Masuk ke dalam kamar kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya. Onron na patadangi utuna pulalan na mihrab na kumasikiri. Setiap anak yang masuk dapat uang. Padahal dia nang kana taro di Guru Toko. Akalan na nanae. Ia kong kadina runtuk lima lapor. Kadina wala ko onron na Guru Tak. Datang lagi minta yang lain. Disuruh lagi masuk. Dan tidak pernah habis. Poleken royero. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria. Anna laki haza pulikin roye huwa min indillah. Karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala ini WC makanja oko bolata. Sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC. Tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak. Itu Nabi Zakaria kak deganakna. Istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena Maryam asanna. Ini nanti ibunya Nabi Isa. Umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik. Bilik itu kamar. Di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itulah mihrab. Dan dua anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu dua lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak. Piara nak darah. Nala caket tangga. Dia itu nabukai. Ya napura na patamangan re, dia tutup kuncinya, baru dia kunci, baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di piara nak darah ya le gonci motor. Menrotona madari masuk angin. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tamek pilalan na kamar na bilik na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandre-andre na pintunya tertutup.
Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada di makan aja nang kadoriang ngoko kamarak muna degaga natanya betul doriang. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Pulekin roye. Jawaban Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Pulekin roye. Aga jawaban Maryam langsung mengatakan, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ya kupong Allah Ta'ala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, "Saya puluhan tahun tinggal di sini, berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab, cuma minta anak." Berarti tania pak dogan na makanja, onron na makanja, sehingga dia suruh asukokutu niat tamah. Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tatong masempajang. Nailaw dolori pun na. Aga pak dongan na. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba. Di sini intinya mi'raj Pak Bu. Maka daya rosampajange angka meman ni sebelum memiraja Nabi tak. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sempajangi alipu. Bicara gini atau alipu. Tetong. Rokoi ha. Sujui mim. Tudangi dal. Agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Bapaknya ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau itu masuk dalam kajian tasawuf. Makanya sebenarnya kan begitu. Yana tunang kabicara nogi makada kegaya sempajang agaya mas sempajang. Kegaya sempajang Ahmad alipu ha mim dal. Makanya Ahmad tetong rokok suju tudang. Yana tu sempajang. Tapi agaya mas sempajang yang sholat kita mim kepala, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Itu makanya manusia itu tulisannya Muhammad. Yana tu makada Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Ia mato ya sange Ahmad, ia mato rahasia. Apa ia kawatak kalewe tubuh kasara nyawa rahasia dengan ruh. Yana tu wanafah tu fihi mir ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mati itu kullu nafsin zaikatul maut. Yang mati itu nafs jiwa, bukan ruh. Makanya orang yang meninggal tetap menerima transfer pahala karena ruhnya masih menerima. Dia mengatakan kalau sudah mati wafat, tidak, terputus sudah. Itu karena dia tidak tahu. Ada juga masyarakat kita yang keliru. Orang sudah mati dibikinkan makanan, baru dibilang ini yang paling disuka Pak Imam. Dulu almarhum paling suka makan duren, mangga macan. Pak Imam yang sakit perut. Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Ia tuh baca dongnya dua. Angka baca dos salama, angka baca do warialah. Ia sange baca do warialah bicarogi. Ia ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Ia ko lega irue watakale bam maka dia wuju. Ruh disebut dengan warialah. Jadi aku maka dia baca do warialah berarti baca do ruh. Berarti doa kepada almarhum.
Ini penting. Tapi kenapa ada makanan? Disinilah ulama cerdas, ulama dulu kita pintar betul. Makanya doa ada yang 40 menghijab. Doa itu bisa ditolak karena 40 hal. Tidak diterima. Makanya kalau Pak Imam berdoa tidak diterima doanya, kasih makan dia. Karena kalau memberi makan kepada seseorang itu 40 hari 40 malam baru bisa habis di dalam perutnya. Setiap dia sholat itu malaikat rahmat berdoa supaya orang yang memberi makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sehingga ada makanan. Kalau doanya tidak sampai, nanti pahala makanannya yang sampai. Makanya kalau ada imam baca doa dia tidak makan, tarik telinganya. Ini penting. Kecuali Pak Imam puasa. Itu di situ letaknya Pak Abu sebenarnya. Sederhana sekali. Yang selama ini orang salahkan. Saya itu Pak, setiap ke Makassar dari Sidrap, pasti saya singgah di makamnya Guru Kiai Abdurrahman Ambo Dalle. Pasti saya singgah. Kalau sudah lewat saya kembali. Saya suka bertawassul kepada beliau. Sehingga kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas. Kemudian saya berdoa. Pun talingak baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka engkai talingi atau panritah. Itu namanya tawassul. Ia mina salah ko makadaki. Pun nganu pasalama ka. Itu tawassul namanya. Itu yang musyrik. Bedakan ya. Makanya pengantin baru itu disuruh ziarah makam. Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, datang ke kuburan, minta kepada Allah supaya berkah yang diberikan kepada wali itu diberikan juga kepada kita kelak ketika anak kita lahir. Maka dari itu musyrik tidak. Kenapa di kuburan? Karena Nabi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itulah sehingga kenapa Nabi ziarah makam setiap jam 12 malam di malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Kita ziarah makam sudah lebaran, datang selfie-selfie, tidak ada doa. Tidak begini dia mau, enggak, di sana saja. Kumero kampung nate. Maka dah boleh, boleh. Ada dalilnya, ada di dalam Al-Quran. Kita baca setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, tapi kenapa siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu yang kita minta. Ini kan. Makanya ziarah makam itu penting sekali. Datangi makam, bacakan Fatihah, baru minta kepada Allah. Jangan minta di makam. Cuma kita di situ meminta kepada Allah setelah membacakan, karena di situ bisa nyambung. Seandainya doa Pak cukup kalau di masjid, Nabi tidak usah disuruh pergi ke kuburan mendoakan jenazah. Seandainya kurang apa doanya Nabi kalau di masjid, kurang apa doanya Nabi di rumah. Tapi kenapa dia diminta mendatangi kuburan di malam hari? Karena ada di situ doa yang bisa mustajabah. Cuma orang tidak tahu, karena itu dia tidak melihat dalil ke situ. Dia hanya melihat orang yang berdoa. Apa bedanya? Aga si salana nareko angka tau letek bola baru, nama kanja lada bola na tita menreki okoro bola na langsung ni makada puang tale toka kasih bola matu mako kanja na sama. Kenapa ke rumahnya orang berdoa? Kenapa tidak di rumah saja? Itu sama tadi.